Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali untuk menyampaikan pembacaan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala di hadapan antum semuanya, sahabat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan beliau. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditetapkan hati kita berada di atas agama yang hak ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan syarah hadis niat sesi 1, maka pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan syarah daripada hadis niat ini. Di dalam buku amal tersebut, malaikat tidak mencatat perbuatan dan perkataan saja. Bahkan niat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berniat suatu kebaikan lantas belum mengamalkannya, maka Allah mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491 dan hadis riwayat Muslim nomor 131. Sehingga ketika seseorang telah berniat melakukan perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya satu jenis amalan bisa digunakan untuk berbagai macam niat. Contohnya, seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk sumbangan, maka sumbangan ini bisa diniatkan karena Allah Azza wa Jal, riya, ingin dipuji, dan berbagai macam niat lainnya. Dan dari sini hendaknya seseorang senantiasa ingat bahwasanya amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah jika niatnya karena Allah Azza wa Jal. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Amalan, ya, amalan berupa amalan, ya, bisa perkataan, perbuatan, dan pikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Seseorang akan diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan kadar niatnya. Ada orang yang beramal soleh murni karena Allah Azza wa Jal,
dan ada juga orang yang beramal soleh niatnya karena dunia dan akhirat. Contohnya, sahabat rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ada yang niatnya murni karena Allah Azza wa Jal, dan ada juga yang niatnya untuk mendapatkan ghanimah atau harta rampasan. Contoh lainnya, ada orang yang menuntut ilmu, ada yang niatnya agar bisa berdakwah, dan ada juga yang niatnya untuk disanjung oleh orang banyak. Dengan demikian, kita dapati bahwasanya niat sangat bermacam-macam. Dan kadar pahala seseorang tergantung daripada niatnya. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, Rabbu amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba, ya kami ulangi, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya niat sangat berpengaruh terhadap sebuah amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alallahu ash-shahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i, wa in mata ala firashih." Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan niat yang jujur tulus, maka Allah akan menghantarkannya sampai ke derajat para syuhada, meski ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Iya. Hadis riwayat Muslim 1909. Lihatlah bagaimana niat bisa mengantarkan seseorang kepada derajat syuhada meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Ya, dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa rubba qatilin bainas safaini Allahu a'lamu biniyyatih." Dan betapa banyak orang-orang yang terbunuh di antara dua pasukan perang, ternyata Allah lebih mengetahui niatnya. Hadis ini hadis riwayat Ahmad nomor 3772 dan dinyatakan dhaif oleh Al-Albani meski sanadnya lemah, akan tetapi maknanya benar. Maksudnya Allah Azza wa Jal Maha tahu tentang niatnya ketika berjihad. Apakah karena Allah Azza wa Jal atau bukan? Ketika Rasulullah SAW bersabda, kemudian ini berkaitan dengan hadis wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu maka hijrahnya itu
kepada apa yang menjadi tujuannya atau niatnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya niat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebut suatu contoh ibadah yang mulia, yaitu hijrah. Hijrah adalah ibadah yang sangat mulia, sehingga dijadikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata hijrah sebelum disebutkannya kata jihad. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayhi. Ibadah saat terjadi di zaman fitnah maka seperti hijrah menujuku. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2948. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi seseorang untuk sibuk beribadah dan tidak disibukkan dengan fitnah. Karena orang yang beribadah di zaman fitnah pahalanya sangat luar biasa. Seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna dari hijrah ini adalah
Al-it al-intiqalu min daril kufri ila daril iman, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Contohnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, beliau mendapati di Madinah telah mulai muncul benih-benih negara Islam. Akhirnya beliau SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Barang siapa yang tinggal di suatu negeri yang sulit baginya untuk beribadah di sana, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut menuju negeri lain yang mudah baginya untuk beribadah. Orang-orang yang tetap bertahan di negeri di mana dia tidak bisa berubah di dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Quran surah An-Nisa ayat 97. Demikian yang sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, insyaallah poin kedua daripada hijrah ini akan kita jelaskan pada akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.